langsung saja saya praktekkan. Jadi Bapak Ibu silakan yang sudah ada laptop di depan bisa langsung mempraktekkan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu buka Google, tampilan Google-nya seperti ini. Kemudian ada titik 9. Nah, di dalam titik 9 ini ada beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Google. Silakan Bapak Ibu pilih di bagian Drive. Jadi semuanya sudah mempunyai Drive di Google-nya masing-masing. Jadi sebelum membuat website sekolah, nanti mudah-mudahan setelah pelatihan ini Bapak Ibu yang belum mempunyai website sekolah bisa membuat sendiri websitenya. Jadi yang pertama Bapak Ibu silakan siapkan dulu aset website sekolah yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu harus punya konsep dahulu. Jadi apa saja yang akan diisi di dalam website Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah mempunyai beberapa aset, yaitu ada gambar, icon, dan slider. Jadi di sini saya akan memberikan contoh pembuatan website secara sederhana saja. Jadi nanti Bapak Ibu mengembangkan. Selanjutnya, cara membuat website yang pertama seperti yang disampaikan Bu Agung tadi bisa melalui titik 9 ini. Jadi di sini Bapak Ibu klik, kemudian pilih site, atau bisa melalui klik tanda plus ini di tulisan baru. Jadi diklik baru, kemudian turun di bagian lainnya, kemudian dipilih Google Site. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Dimulai dari tanda plus ini, diklik, kemudian diturunkan di bagian lainnya. Di sini akan muncul beberapa pilihan lagi, yaitu pilih Google Site. Nah, tampilan pertama dalam membuat Google Site, yang pertama akan muncul halaman standar seperti ini. Nah, dari sini Bapak Ibu akan membuat website untuk sekolahnya masing-masing. Yang pertama, di sebelah kiri atas, Bapak Ibu lihat di sini, di situs tanpa judul. Jadi Bapak Ibu silakan ketik judul website yang akan digunakan. Kalau di sini saya gunakan nama website sekolah saya, yaitu PN 1 Paket Agung. Kemudian di bagian judul halaman, Bapak Ibu bisa gunakan di sini sebagai ucapan selamat datang misalnya. Kalau di sini hurufnya besar, jadi Bapak Ibu bisa dirubah-rubah, diperkecil, atau fontnya juga diganti, jadi disesuaikan. Kemudian selamat datang di sini aja. Jadi di bagian ini sudah diisi. Kemudian ada tambahkan logo. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti logo sekolah atau logo Tekuri Handayani. Karena saya sudah menyiapkan, jadi saya akan memilih di sini. Saya ulangi lagi. Untuk mengganti logo, diklik tambahkan logo. Kemudian di bagian logo ini, Bapak Ibu akan mengganti logonya. Karena saya sudah punya asetnya, saya tinggal mengambil di Drive saja. Kemudian sisipkan. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian ada page icon. Di sini page icon ini adalah logo yang akan muncul di atas, yaitu di bagian text bar di atas ini. Bisa dipilih juga, bisa dirubah. Nah, setelah itu ini akan berubah logonya. Kemudian Bapak Ibu
kita akan memilih tema yang akan digunakan dari website ini. Jadi di bagian ini di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan ini adalah tools untuk melengkapi website kita di sebelah kiri ini. Jadi klik tema, kita bisa pilih tema yang sudah ada. Kita coba. Nah, ini di sini bisa dengan warna yang bisa kita sesuaikan. Nah, selanjutnya di bagian background ini ada gambar di belakang tulisan selamat datang di website kami misalnya. Kita ubah gambar di bagian kiri bawah ini. Ya, kalau Bapak Ibu menyimpan asetnya di laptop atau di drive laptop, bisa dipilih di bagian upload. Jika sudah ada di Google Drive-nya, bisa langsung pilih ketik gambar. Jadi dipilih di bagian drive. Misalnya saya pakai foto yang ini. Kemudian jenis headernya bisa kita rubah-rubah, bisa diperbesar, diperkecil, atau di bagian sampul saja yang kelihatan full, disesuaikan dengan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membuat halaman di bagian atas kanan, ya. Di kanan atas ini akan kita membuat halaman. Caranya adalah memilih halaman di sebelah kanan ini. Kita klik di halaman muka. Di sini sudah standarnya adalah halaman muka. Cara menambahkan halaman baru adalah dengan cara mengklik di bagian tanda plus di pojok kanan bawah. Bisa diklik, kemudian membuat nama halaman. Misalnya saya di sini akan membuat yang pertama sudah home, kemudian profil sekolah. Selesai. Kemudian mau menambahkan lagi halaman berikutnya, yaitu misalnya visi misi. Selanjutnya misalnya saya membuat informasi. Ini luar biasa. Jadi bebas Pak ya, mau nambah berapapun. Iya, bebas. Jadi ini baru 1, 2, 3, 4. Mungkin bisa ditambah lagi beberapa, silakan nanti Bapak Ibu disesuaikan Pak ya. Ya, kita di sini baru mencoba belajar sama-sama. Keren Pak. Selanjutnya, nah, misalnya kita mau merubah halaman muka ini, tulisannya halaman muka. Kita klik di sebelah tanda titik 3 ini ada, kemudian properti. Misalnya, biasanya kalau website itu tulisannya home atau beranda. Kita sesuaikan. Nah, setelah itu, misalnya di bagian home atau bagian depan di beranda tadi yang sudah kita buat, kita akan menyisipkan teks. Kalau saya misalnya contohnya kita sisipkan di tulisan di sini di bagian kanan, menyisipkan teks atau kotak teks. Diklik kotak teks, kemudian misalnya saya akan membuat di halaman depan itu sejarah sekolah, ya, sejarah sekolah saya. Nah, di sini sudah ada, saya sudah persiapkan, saya tinggal copy, kita pindahkan di sini.
Nah, ini adalah sejarah sekolah saya. Misalnya ada pengunjung dari website sekolah saya akan langsung melihat sejarah dari sekolah saya bertugas. Kemudian di bagian judul Bapak Ibu bisa tebalkan fontnya dengan klik bold, kemudian rata tengah bisa dipilih di sini. Ya. Jadi di bagian depan kita langsung ada sejarah website, sejarah sekolah, ya. Kemudian selanjutnya, misalnya di bawahnya kita menambahkan video. Nah, video juga kita bisa menambahkan dari YouTube. Nah, di bagian sisipkan kita Bisa turunkan. tambah video juga Pak ya, keren sekali ya. Bisa video dari laptop kita atau langsung dari YouTube saja. Kita Oh ya? langsung dari Wah, YouTube. keren. Banyak sekali pilihannya. Jadi tinggal klik Wih, YouTube. menarik Tidak, sekali Pak. ya. Misalnya apa? Sekolah. Jadi ini akan muncul banyak video tentang sekolah. Jadi bisa dipilih. Nah, di sini Wah, luar biasa, keren. Otomatis ya. Jadi hemat berapa tahun jadinya Pak? Nggak usah buka-buka YouTube lagi. Iya, lebih hemat buka website. Ya, untuk tempatnya bisa tengah-tengah atau di kiri kanan, bisa silakan disesuaikan nanti kembali. Misalnya saya di tengah-tengah saya tempatkan YouTube-nya. Nah, kemudian di bawahnya saya coba, misalnya di sekolah saya ada beberapa kegiatan, jadi saya ingin mengupload foto-foto kegiatan tersebut, tapi otomatis berjalan atau slide, bisa dipilih di bagian ini, disisipkan, di carousel gambar, kemudian disisipkan. Misalnya mau berapa gambar, jadi kita pilih di aset yang sudah kita siapkan. Misalnya di sini saya siapkan ada 3 gambar, sisipkan, kemudian ditambah, gambar kedua. Misalnya saya tambahkan 2 saja. Penempatannya juga disesuaikan. Jadi nanti kalau kita lihat di websitenya, ini akan berjalan secara otomatis. Ya. Nah, ini baru di halaman home, baru halaman depan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian informasi. Kita klik informasi. Nah, misalnya di bagian informasi kita ingin menyampaikan informasi apa, misalnya PPDB, atau bisa juga menambahkan soal secara online. Nah, contohnya, ya, caranya yang pertama di sini kita misalnya ada 2 informasi, kita bisa tambah di sini, langsung klik di bagian ini, jadi sisipkan, kemudian ada di kontennya yang 2 gambar. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan logonya terlebih dahulu. Misalnya di depan ini kita ingin membuat informasi PDB, dan di sebelahnya ingin membuat jadwal, misalnya jadwal pelajaran. Agar lebih menarik, kita tambahkan gambar di bagian informasi. Kita ambil dari drive yang sudah disimpan.
misalnya ini. Kemudian di bagian jadwal pelajaran juga kita bisa isi gambarnya di sini. Tinggal klik di tanda plus, kemudian kita ambil dari drive. Jika Bapak Ibu menyimpannya di komputer atau di laptopnya, bisa memilih yang di atasnya. Karena saya sudah menyimpan di bagian drive, jadi tinggal mengklik drive. Jadi memilih di drive yang saya sudah simpan. Yang jadwal pelajarannya saya pilih logo yang ini. Selanjutnya di bagian visi misi. Nah, sebentar di bagian informasi PPDB dan jadwal pelajaran, ini akan ada linknya. Sebentar kita akan coba. Kita lanjutkan dahulu di bagian visi misi. Bagian visi misi, misalnya kita ingin mencantumkan visi dan misi sekolah kita. Ya, tinggal kita klik di bagian sisipkan, kemudian kotak teks. Nah, silakan dimasukkan visi dan misi sekolahnya. Di sini saya sudah menyiapkan visi misinya. Tinggal copy, kemudian bawa ke Google Site-nya. Jadi sudah selesai untuk visi misi. Nah, di dalam visi misi misalnya kita ingin memasang atau menempel juga foto kepala sekolah kita yang berisi sambutan, kita bisa juga diisi di bawahnya. Caranya kembali di bagian sisipkan, kemudian di bagian gambar ini, yang satu gambar yang ada tulisannya. Nah, ini ada di sebelah kirinya adalah kita akan memasukkan gambar atau foto, di sebelah kanan ada teksnya. Misalnya saya memasukkan foto kepala sekolah saya. Saya juga sudah siapkan di drive. Saya ambil fotonya untuk kepala sekolah saya. Jadi di gambarnya disesuaikan, misalnya agak besar kita sesuaikan. Untuk teksnya juga misalnya di sini saya mau memasukkan sambutan dari kepala sekolah. Saya juga sudah siapkan contoh sambutan. Saya tinggal bawa ke sini di Google Site. Misalnya ini kita tidak perlukan, bisa kita hapus dengan cara mengklik dan ada logo tong sampah, kita hapus. Nah, jadi di sini di atasnya ada visi misi sekolah, kemudian di bawahnya ada sambutan dari kepala sekolah. Jadi diatur juga tulisannya. Bisa diatur terlalu besar, kita buat kecil boleh. Nah, misalnya ini kita membuat sambutan kepala sekolah. Sudah selesai. Selanjutnya di bagian profil. Nah, misalnya di bagian profil kita ingin memasukkan bagian alamat atau ganti di bagian profil, kita ganti dengan kontak. Cara mengganti namanya, kita klik di bagian halaman, kemudian di bagian yang kita rubah namanya, titik 3, diklik, kemudian di bagian properti. Nah, di sini kita rubah menjadi kontak. Ini. Nah, di bagian kontak, misalnya kita akan memasukkan alamat sekolah. Di mana alamatnya? Kita kembali di bagian sisipkan. Setiap kita menambahkan konten, kita
ke bagian sisipkan. Jadi misalnya kita akan menambahkan alamat sekolah, bisa kita klik kotak teks, kemudian tambahkan alamatnya di sini. Karena saya juga sudah menyiapkan kontak sekolah saya di sini, saya tinggal copy, pindahkan. Di sini sudah ada. Jadi kita sesuaikan kembali, kita geser. Di bagian kontak, untuk mempermudah para pengunjung website mencari alamat kita, kita juga bisa manfaatkan Google Map. Google Map kita sisipkan juga di bagian ini, di bagian kontak. Caranya dengan cara klik di bagian sisipkan, kemudian di bagian bawah ada bagian peta. Nah, di sini kita klik nama sekolah kita, misalnya sekolah saya. Ini muncul, tinggal klik bagian nama sekolah. Nah, ini sudah muncul di Google Map di website, kemudian klik pilih, nah, akan muncul di Google Site. Di website kita akan muncul, kita sesuaikan, pindahkan tempatnya, misalnya di sini. Nah, jadi di bagian kontak, nah ini juga harus diganti. Kontak. Ini adalah halaman sekolah kita. Jadi untuk mempermudah para pengunjung juga bisa menggunakan Google Map. Jadi itu untuk di bagian kontak. Itu adalah cara untuk mengisi halaman di bagian atas. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan atau menambahkan lagi, bisa beberapa halaman di sini dimasukkan. Jadi kita coba saja dulu di sini 4 halaman. Nah, kemudian Bapak, maaf menjelaskan. Ya. Ini peserta katanya bagi pemula itu terlalu cepat. Mungkin request agak pelan sedikit. Bapak buru-buru, kayaknya ada yang nunggu ini. Alon-alon nggak ada Pak. Ini kayaknya peserta banyak tertarik Pak. Terus terang saya juga excited sekali ya, banyak yang bisa di-insert langsung gitu, langsung cari di YouTube tanpa harus bolak-balik buka web ini, web itu. Jadi di satu tempat ya, langsung ngatur tulisan dan lain-lain, itu kayak Word langsung, keren sekali Bapak. Ya. Nih Pak Cening, Pak Cening bagi pemula terlalu cepat. Requestnya Pak Cening Pak. Jadi karena waktunya juga nanti terbatas, jadi kita ya agak cepat sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu. Nanti bisa diulang aja Bapaknya rekamannya, nih kan ada rekamannya. Nanti kita Bapak Ibu bisa melihat lagi di bagian di rekaman. Ini saya baru bisa buka juga, ternyata ada chat, saya terkesima dengan pemaparan dari Pak Martin yang luar biasa. Silakan Pak, lanjut Pak. Kita lanjutkan ya di bagian informasi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ingin mengumumkan PPDB bagi siswa yang sudah diterima, misalnya ingin mengumumkan secara online, Bapak Ibu bisa cantumkan di website sekolahnya, yaitu di Google Site-nya. Kita tadi sudah membuat logo informasi PPDB, jadi kita akan menambahkan di sini. Caranya adalah membuat halaman baru. Membuat halaman baru dengan cara mengklik di bagian halaman ini. Namun halaman baru ini tidak akan muncul di pojok kanan atas, jadi tersembunyi. Namun ketika kita mengklik di bagian informasi PPDB, itu akan muncul keterangan atau informasinya. Sama juga di jadwal pelajaran. Jadi kita coba membuat halaman yang tidak muncul di atas ini. Sama caranya, yaitu di bagian bawah tanda plus,
ada tanda plus di sini, klik. Kita buat judulnya PPDB. PPDB online misalnya. Nah, di bagian ini muncul di halaman atas. Caranya agar halaman ini tidak muncul, kita klik di tanda titik 3, kemudian sembunyikan dari navigasi. Nah, hilang, jadi tidak terlihat di sini. Kemudian kita buat pengumumannya. Misalnya Bapak Ibu akan mengumumkan siapa saja yang sudah diterima di sekolah Bapak Ibu. Ya, caranya kembali di bagian sisipkan. Kemudian kita ambil datanya dari kalau pengumuman, kalau saya di sini saya ambil dari PDF, saya sudah upload di Google Drive terlebih dahulu dan dibagikan. Kemudian saya ambil di bagian sematkan. Jadi Bapak Ibu klik sematkan, kemudian dipilih bagian sematkan kode. Jadi Bapak Ibu nanti cari sematkan kodenya ini, yaitu berupa HTML di Google Drive-nya. Karena saya sudah siapkan, di sini sudah saya siapkan. Kita salin, kemudian bawa di bagian ini. Kemudian klik berikutnya. Kemudian sisipkan. Jadi di sini akan muncul pengumuman yang Bapak Ibu berikan. Jadi orang tua atau siswa yang ingin melihat pengumuman PPDB bisa tinggal mengklik di bagian ini. Jadi di sini sudah langsung muncul nama-namanya. Ya, seperti ini. Kemudian kita kembali ke bagian informasi. Nah, di bagian ini di bagian PPDB ini kita akan masukkan link dari halaman yang sudah kita buat di sini. Kita ambil linknya. Atau kita coba publikasikan terlebih dahulu. Jadi jika sudah selesai, misalnya kita publikasikan dahulu, klik bagian publikasi. Saya ulangi, di bagian publikasi, kemudian kita isi nama alamat web kita. Kemudian klik publikasi. Nah, kemudian di sini baru bisa kita masukkan link dari PPDB online ini. Kita klik linknya, salin link. Kita kembali ke halaman yang tadi di informasi, kemudian klik 2 kali. Kemudian di bagian sisipkan link, kita pilih di PPDB online dan terapkan.
Selanjutnya di bagian jadwal pelajaran juga sama. Kita akan buat halaman bagian jadwal pelajaran. Kita klik. Kita berikan judul. Dan selesai. Kita hide atau agar tidak terlihat di atas. Sama seperti tadi caranya. Klik di titik 3. Kemudian sembunyikan dari navigasi. Selanjutnya kita isi jadwal pelajaran. Sama seperti tadi, karena kita sudah siapkan sematan dari jadwal pelajaran yang sudah kita buat, kita klik sematkan, kemudian pilih sematkan kode. Kemudian saya sudah siapkan juga, ini saya ambil dari Google Spreadsheet. Jadi di bagian publikasi web ini akan muncul kode sematkan ini, dan kita masukkan di bagian sematkan kode dan klik berikutnya. Sini akan terlihat, kemudian sisipkan. Kemudian disesuaikan lagi. Nah, jadi nanti anak-anak atau guru lebih mudah melihat jadwal di websitenya. Kemudian kita masukkan juga link ini. Kita kembali ke bagian informasi. Kemudian di bagian jadwal pelajaran kita klik 2 kali. Kemudian sisipkan link. Dan pilih jadwal pelajaran. Jadi secara sederhana websitenya ini sudah selesai, Ibu Ayu. Ini websitenya sudah selesai. Jadi luar biasa, Bapak. Ya. Saya bengong lihatnya nih, komplit sekali ya. Dalam satu wadah gitu. Nggak usah kemana-mana. Dari tadi saya lihat Bapak tetap stay di sini, nggak buka apa-apa lagi. Udah semua ada. Yang penting kontennya Pak ya. Kontennya kita punya dulu kan ya. Siapkan dulu ya. Betul. Keren-keren Pak. Ya. Bapak Ibu banyak pasti yang tertarik sepertinya ini ingin uji coba langsung gitu ya. Oh ya Pak, tadi ada pertanyaan. Ya. Itu kata sebentar. Apakah Bu Meta ya, Bu Meta Tirta mau bertanya, apakah kotak background tersebut bolehkah kita ganti dengan warna lain? Nah, gimana itu Pak? Yang silakan ini. Di kotak background. Yang mana Ibu Meta itu kayaknya? Ini ya. Nah, di sini. Nanti kita sesuaikan di bagian tema, ya. Di bagian tema kita pilih, bisa sesuaikan warnanya. Gitu, Bu. Oke, keren. Ya. Itu Meta ya. Kita coba sekali review. Dan di sini bagian berat tinjau juga kita bisa lihat. Misalnya kita mau melihat melalui laptop, tampilannya. Keren. Kita klik IPDB online, misalnya klik saja. Muncul ya. Muncul ya. Dari HP juga bisa. Dari HP seperti ini nanti kelihatannya. Oke, mana tuh Pak kalau dari HP? Kalau dari HP ini, kayak di bawah, ini dari HP, ini akan muncul. Oke. Wah, keren. Hemat 1 abad. Hemat 1 abad. Sudah lengkap sekali Pak Medi. Ya, Bu Agung ya. Jadi satu gini tuh banyak sekali ya. Bener. Jadi pengen nyoba. Siapkan kontennya dahulu. Jadi kontennya yang penting ya. Bener. Siapkan materi yang akan diupload itu harus disiapkan gambar ya. Bener Bu Agung. Itu Pak Made sudah betul-betul menyiapkan. Luar biasa. Saya sampai bengong loh Bu Agung, banyak. Menyimak ini dengan teliti. Kalau menurut saya sih sudah
sudah detail ya penjelasannya Pak Agung, luar biasa sekali Pak Agung lagi, Bu Agung dan Pak Martin. Maaf. Jadi Terus ini Pak, ada pertanyaan juga nih dari Ibu Eli Saria. Bu Eli Saria ya. Bagaimana pendaftaran nama domain Pak? Apakah ke GoDaddy atau Pandi juga? Nah mungkin nanti ini Pak Komet bisa bantu ya. Pak Komang Budiatnya. Nah, itu yang di atasnya lagi. Iya, nah, saya terbiasa nyebutnya Pak Komet. Ibu nanti. Ini ada sih ya. Mungkin Bu Agung bisa menjawab. Oh ya, Bu Agung. Mana? Enggak, saya apa itu ke GoDaddy, apa itu? Oke, nanti sama apa ya? Nanti mungkin Pak Kapten bisa bantu nanti kita ya. Iya. Terus untuk gini, apa namanya? Oh, izin Bapak, ini berbayar kah? Oh, ini berbayar kah? Pak bayar atau gimana? Pak Gimana Pak Agung berbayar ini? Free ya, kalau nggak free kita nggak buat. Gratis. Free Bapak Ibu biasa. Nih keren. Free ya, bebas ya. Ya, makanya kita gunakan Belajar ID, udah dikasih gratis. Ayo gunakan. Udah gratis, banyak fiturnya kan Bu ya, nggak berbayar. Gratis. Ya, tidak usah membeli website mahal lagi. Membeli lagi. Berapa beli websitenya? Kalau tuh beli drive lagi. Iya benar, harusnya kita bisa kembangkan ini aja ya. Bapak. Terus banyak sih yang bilang katanya terlalu cepat, tapi nggak apa-apa ya nanti Bapak Ibu, karena kita durasi juga. Ini kan ada rekamannya. Bapak Ibu bisa nanti sambil praktek, pause lagi, jalanin lagi, pause lagi, kayak gitu aja, nggak apa-apa ya. Luar biasa karena kita kejar-kejaran waktu Bapak Ibu. Benar ya. Pak Martin juga ada yang nunggu di rumah ya. Ya sudah. Tapi itu satu lagi Pak Martin, yang itu berapa? Yang Bu Eli Saria Berliana ya? Iya. Bisa gininya berapa gambar apa gigabyte? Berapa gambar ya? Gigabyte ya. Ukurannya. Tadi di atasnya ya dia. Ini di atas ini di halaman. Di atas. Di halaman ini bisa banyak. Seru. Ini nih, maksimal bisa berapa GB ya kalau pakai Google Site, terus yang hosting domainnya Google, katanya begitu Bu Eli Saria Berliana. Domainnya Google katanya. Oh ya. Kalau saya domainnya nanti dibeli, tinggal beli domainnya saja. Kalau saya, harganya juga tidak terlalu mahal kalau hanya domain saja. Jadi karena kita sudah mempunyai websitenya di Google Site, tinggal arahkan Google Site kita ke domain yang sudah kita beli, misalnya alamat websitenya di sdn1paketagung.sch.id itu. Itu berbayar itu untuk domainnya saja. Nah, nanti Pak Komang yang lebih detail, lebih paham ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Martin. Terima kasih semua Bapak Ibu Ayu yang sudah luar biasa ini menghandle hari ini, karena di awal saya kendala sinyal luar biasa. Mau tampil malah hujan deras. Ya.